Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu baik-baik saja ya, dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Kali ini Tips Otomotif akan sharing kepada teman-teman ya, sedikit informasi tapi sangat penting. Jangan sampai teman-teman mengalami kejadian seperti pada mobil saya ini ya teman-teman. Oke, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, mohon didukung dan di like, share, dan subscribe di Otomotif Channel ya, agar saya semangat memberikan video tutorial informasi seputar otomotif yang tentunya yang berguna bagi teman-teman semua sesama pengguna mobil, khususnya Avanza dan Xenia ya teman-teman. Baik, langsung saja di sini akan saya akan sharing kepada teman-teman ya. Intinya yaitu apa akibatnya jika kita mengganti kampas rem mobil kita, kampas rem cakram bagian depan untuk mobil Avanza ataupun mobil-mobil merek lainnya ya, semua jenis mobil untuk kampas rem depan mengganti dengan kampas rem yang tidak ori atau KW atau palsu ya teman-teman. Langsung saja saya tunjukkan ya, apa akibatnya jika kita menggunakan kampas rem yang tidak asli. Yang pertama ya, ini sudah saya buka ya teman-teman, ini saya tunjukkan kepada teman-teman agar saya bisa berbagi pada teman-teman, agar tujuan saya agar teman-teman jangan sampai mengalami kondisi seperti ini dan akhirnya kita akan harus mengeluarkan biaya lebih, mobil jadi tidak nyaman ya. Pokoknya jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Tujuan video saya kali ini yaitu agar teman-teman tahu ya, dan jangan sampai terjadi. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti kampas rem, sebaiknya ganti yang orisinil. Mahal sedikit tidak apa-apa, paling selisih 200.000 lah paling jauh ya teman-teman. Kalau palsu itu 100 ribuan, kalau ori itu 200 sampai 300.000, tapi itu lebih aman, lebih awet, tidak merusak piringan, tidak merusak part-part yang lain, dan digunakannya pun sangat enak ya kalau kita menggunakan yang asli. Oke, saya tunjukkan ya akibat yang pertama ya, yang kita langsung yang saya lihat di depan mata ini ya teman-teman. Ini teman-teman, nah jadi disc brake atau piringannya ini akan tergerus seperti ini teman-teman. Ini kenapa mungkin? Nah, ini saya tunjukkan dulu, ini kampas yang palsu ya teman-teman, masih tebel. Ini saya gunakan baru 3 bulan teman-teman, makanya masih tebel. Saya kira ini saya bongkar, saya kira terlalu empuk ya mungkin kampas yang palsu, ternyata malah salah teman-teman. Ternyata ini kampasnya ini mungkin terlalu keras ya, ininya keras, jadi bisa yang kalah itu besinya ini, besi piringannya ini, sehingga beralur-alur seperti ini. Ini contoh kampas yang palsu ya teman-teman. Ini saya beli 100 ribuan di online. Saya belum bisa menunjukkan mana yang asli, ciri-cirinya seperti apa, yang mana yang palsu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membeli yang asli, saran saya ya di Nasmoko atau di bengkel-bengkel resmi ya, pasti akan asli teman-teman. Ini serinya sama, bisa dipasang, sudah saya gunakan, tapi hasilnya seperti ini. Ini teman-teman, ini untuk memperbaiki ini ya lumayan ya, di rematching. Kenapa harus diperbaiki teman-teman? Kalau kondisinya seperti ini, nanti ketika kita pasang lagi yang umpamanya ya, kita gunakan untuk mengerem, terutama saat kita jalan kencang ya, kecepatan tinggi, kemudian kita tekan rem, itu sangat tidak nyaman karena di pedal rem itu akan bergetar teman-teman. Kemudian untuk pengeremannya juga kurang pakem, dan di sini di mobil saya ini juga remnya bisa ngelos teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mending mahal sedikit tapi bisa bertahan lama, tidak perlu gonta-ganti ya. Itu saran saya teman-teman.
Kemudian penyebab akibat yang kedua yaitu bunyi ya teman-teman, karena sekali lagi mungkin kampas yang tidak ori itu keras, menurut saya ini keras teman-teman. Jadi pertama makan di split besinya ini, kemudian akan timbul bunyi berdecit-cicit gitu ya, tidak smooth ya, tidak lembut, tidak halus. Kalau yang ori itu pakem, halus, tidak makan ini itu ya teman-teman. Itu yang kedua, bunyi berdecit saat direm. Yang ketiga itu sebenarnya awalnya saya bongkar itu saya curiga karena di luar ketika saya baru ganti, sudah saya gunakan 3 bulan itu banyak jelaga atau apa ya, debu-debu hitam kayak sisa-sisa pengeremnya itu di bagian velg luar ya. Velgnya itu ada debu-debu hitam sisa pengereman. Nah, saya curiga awalnya dari situ. Saya menyimpulkan bahwa ini yang keroknya ya teman-teman, karena saya sadar oh iya saya pakai kampas rem yang murahan ya, yang tidak ori, akibatnya seperti ini. Itu ya, banyak sekali kerugiannya teman-teman. Kita menghemat, maksudnya mengirit 200.000, ternyata kita harus bongkar bola berkali-kali, bongkar, dibersihkan, ganti ini ganti itu, dan akhirnya yang paling parah ini teman-teman, ini sangat tidak nyaman, di rem bergetar. Kemudian kalau ini diperbaiki, di rematching, dipiput ulang juga biayanya 300 ribuan, apalagi kalau diganti, bisa diganti. Pokoknya jangan sampailah, lebih baik teman-teman mencegah daripada mengobati seperti ini. Makanya saya buatkan video ini, semoga teman-teman jangan sampai dicontoh ya. Jangan sekali-sekali beli kampas yang tidak ori, selisihnya cuma 200.000 teman-teman. Mending teman-teman beli yang asli saja. Untuk masangnya bisa pasang sendiri atau pasang di bengkel, kuat bertahun-tahun, bisa 3 tahun 4 tahun itu baru ganti, tergantung pemakaian. Gitu ya teman-teman, sedikit sharing informasi. Bagi saya ini sangat penting sekali, karena rem itu berhubungan dengan keselamatan, kenyamanan, pokoknya keselamatan kita di jalan itu ya ada sebagian besar di pengereman. Itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa dukung terus di subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.